wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Seti Fatimah, NPM 1850647. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan dan fungsi buku guru. 1. Sebagai penuntut penggunaan buku siswa. Ketika guru akan menggunakan buku siswa untuk proses pembelajaran, maka terlebih dahulu guru harus mempelajari buku guru tersebut. 2. Sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada setiap pilihan pembelajaran dari masing-masing subtema, menjelaskan media pembelajaran, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran, menjelaskan tentang teknik dan instrumen penilaian, dan menjelaskan jenis lembar kerja. 3. Penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Buku guru memuat informasi tentang model dan strategi pembelajaran yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan proses pembelajaran. Kurikulum 2013 berbasis aktivitas, artinya dalam mengimplementasikan kurikulum, guru harus mengelola pembelajaran yang memberikan peluang yang sebanyak-banyaknya kepada siswa untuk melakukan kegiatan. Diharapkan guru dapat mengembangkan model dan materi pembelajaran karena buku siswa hanya merupakan contoh agenda kegiatan siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Nadia Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan buku siswa. Yang pertama, panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Setiap subtema pada masing-masing buku memiliki beberapa pembelajaran sesuai dengan tema yang dibahas, terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, misalnya mengamati sesuatu. Yang kedua, penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. Pada setiap pembelajaran, ada bagian yang harus dikerjakan oleh orang tua dalam rangka membimbing anak untuk melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Yang ketiga, lembar kerja siswa. Buku siswa dapat berfungsi sebagai lembar kerja siswa. Yang keempat, hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian. Di dalam buku siswa, terdapat halaman-halaman berisi format yang dapat digunakan sebagai lembar kerja untuk dihimpun sebagai bahan portofolio yang dapat dijadikan sumber penilaian hasil pembelajaran. Yang kelima, media komunikasi antara guru dan siswa. Melalui proses pembelajaran dengan menggunakan buku siswa, guru dapat mengenal siswa lebih baik melalui pengamatan terhadap hasil kerja siswa yang telah dirancang sedemikian rupa dalam setiap pembelajaran. Yang keenam, sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Semua hasil pekerjaan yang dilakukan siswa selama mengikuti proses pembelajaran akan tertuang dalam buku siswa, sehingga guru dan orang tua dapat melihat jejak belajar dan perkembangan kompetensi selama mengikuti proses pembelajaran pada masing-masing jenjang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi dasar kelas 3, tema 3
benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Yang pertama ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 3 subtema 1 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa tema 3 subtema 1, pembelajaran ke-1 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan memiliki keterampilan berpikir kritis dan konkret seperti bertindak secara efektif, kemudian menemukan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari di sekitar mereka. Yang kedua, ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Setelah dikaji tujuan yang tercantum dalam buku guru dengan materi atau kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam buku siswa, keduanya sudah selaras. Misalnya, dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-Benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Dan dilihat dari buku siswa, pada pembelajaran 1 telah disediakan bacaan berupa teks berjudul Benda-benda di sekitar kita, maka tujuan dan materi yang terdapat dalam buku siswa dan guru sudah bisa dikatakan sesuai. Yang ketiga, ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Pada anak usia siswa kelas 3 sekolah dasar, perkembangan kognitifnya masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis, atau dalam kata lain sistem operasi pemikirannya berdasarkan apa-apa yang kelihatannya nyata atau konkret. Jika dilihat dari buku siswa, materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa karena di dalamnya terdapat banyak gambar-gambar dengan warna-warna yang menarik sehingga memudahkan siswa untuk berpikir konkret dan memudahkan siswa untuk dapat memahami materi dengan cepat. Yang keempat, ada kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Di sini, pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan dengan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa, misalnya ayo membaca, ayo mengamati, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo menulis, ayo berdiskusi, dan ayo bercerita. Dan yang kelima, ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa kelas 3 tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua, terdapat materi diskusi mengenai sebuah hutan di desa Siti dan teman-temannya tinggal. Di dalam kegiatan tersebut, siswa diharapkan dapat mengetahui apa saja manfaat dan fungsi hutan tersebut bagi kehidupan, serta apa saja penyebab jika hutan gundul dan pohon-pohon ditebang secara liar. Dan yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran. Di dalam buku siswa tidak dicantumkan tujuan pembelajaran sehingga guru perlu memberikan persepsi yang lebih luas sehingga siswa mampu mengerti dan memaknai apa yang dipelajari dalam buku siswa tema 3 subtema 1. Karena dengan adanya tujuan pembelajaran yaitu agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, dan siswa juga dapat mengukur sendiri kemampuan mereka apakah telah mampu mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut atau belum. Jadi sangat penting mencantumkan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran tersebut dan mencapainya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Briliana. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai tahapan pembelajaran. Di dalam tahap pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengenalan materi sebagai apersepsi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran tersebut. Di dalam buku siswa tema 3 subtema 1 pembelajaran pertama,
Seluruh tahapan sudah dilakukan secara runtut, yaitu mulai dari pengenalan materi, kegiatan inti, sampai kesimpulan atau selanjutnya kemenarikan materi bagi peserta didik. Dapat dilihat dari buku siswa kelas 3 tema 3 subtema 1, materi yang disajikan dengan gambar dan tes percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan warna sudah sesuai sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Kemudian ketersediaan soal dan latihan. Pada setiap pembelajaran subtema 1 sudah tersedia soal dan latihan pada setiap pertemuannya. Lalu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan materi yang terdapat dalam buku siswa. Tema 3, kelas 3 subtema 1 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik sehingga kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi juga sudah diberikan gambar nyata. Dengan demikian, siswa dengan mudah dapat menerapkannya di dunia nyata. Siswa juga dapat belajar secara kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasna. Di sini saya akan menjelaskan subtema 2, analisis buku guru dan buku siswa. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 3 subtema 2 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa kelas 3 subtema 2 pembelajaran 1 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai perbedaan, mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita seperti batu dan air. Kemudian pengelompokan wujud benda pada sekitar kita yang dibagi menjadi 3 wujud. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Setelah dikaji tujuan yang tercantum dalam buku guru dengan materi atau kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam buku siswa, keduanya sudah selaras. Misalnya, dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 2, pembelajaran ke-1 yaitu dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda yang tepat. Dan dilihat dari buku siswa, pada pembelajaran 1 telah disediakan wacana berjudul wujud benda. Maka tujuan dan materi yang terdapat dalam buku siswa dan guru sudah bisa dikatakan sesuai. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Pada anak usia kelas 3 SD, perkembangan kognitifnya masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis atau dalam kata lain sistem operasi pemikirannya berdasarkan apa-apa yang kelihatannya nyata atau konkret. Jika dilihat dari buku siswa, materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa karena di dalamnya terdapat banyak gambar-gambar dan warna yang menarik sehingga memudahkan siswa untuk berpikir konkret dan memudahkan siswa untuk dapat memahami materi dengan tepat. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata ajakan-ajakan yang terdapat dalam buku siswa yaitu seperti ayo mengamati, ayo berkreasi, ayo renungkan, ayo membaca, ayo bermain peran, ayo menulis, ayo berdiskusi, dan ayo berlatih. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada tema ini, nilai-nilai sosial ditunjukkan oleh siswa dengan membaca cerita yang ada pada buku siswa subtema 2 di pembelajaran 2, di mana ada temanya yang kesakitan. Di sana tertulis bagaimana kita harus saling menolong sebagai manusia apabila melihat temannya sedang dalam kesulitan. Dengan membaca cerita tersebut dapat mendorong siswa dalam melakukan nilai sosial yaitu saling menolong dan membantu. Terima kasih. 6. Pencantuman tujuan pembelajaran. Di dalam buku siswa tidak dicantumkan tujuan pembelajaran, sehingga guru perlu memberikan apresiasi yang lebih luas, sehingga siswa mampu mengerti dan memaknai apa yang dipelajari dalam buku siswa tema 3 subtema 1.
Karena dengan adanya tujuan pembelajaran, yaitu agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, dan siswa juga dapat mengukur sendiri kemampuan mereka apakah telah mampu mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Berikut adalah contoh tujuan pembelajaran yang terdapat dalam buku guru tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama. Di sini bisa dilihat di gambar pembelajaran pertama ada tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, tahapan pembelajaran. Di dalam tahapan pembelajaran di buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu dalam pengenalan materi, kegiatan inti sebagai isi kegiatan, dan penutup adalah kesimpulan yang sebagai penutup dalam suatu pembelajaran. Yang pertama, pengenalan materi. Pada bagian langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan pembukaan, pada uraian di bawah ini dapat kita lihat, yaitu pengenalan materi diajarkan dengan cara guru mengarahkan siswa untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar mereka. Kemudian siswa disuruh untuk mengelompokkan benda-benda tersebut. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran 8. Kemenarikan materi bagi peserta didik. Tentu bagi usia kelas 3, topik atau materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari akan membuat siswa tertarik, dan akan lebih tertarik lagi jika siswa tersebut mau mendengarkan informasi dan mau memberikan wawasan baru. Tentu dalam penyajian materinya pun harus disesuaikan dengan karakteristik anak kelas 3 SD yang berbeda-beda. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 3, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, di mana terdapat gambar bermacam-macam bentuk, timbangan, materi yang disajikan pun dengan gambar dan teks yang bisa membuat daya minat siswa sesuai serta gambar yang sesuai dengan kegiatan anak, sehingga materi tersebut sudah menarik bagi siswa. 9. Ketersediaan soal dan latihan. Latihan soal yang diberikan kepada siswa pada subtema 2. Latihan tersebut bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan siswa dalam menghitung jarak. 10. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di bawah ini, maka dapat dilihat pada buku siswa kelas 3, tema 3, subtema 2 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata ataupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswanya tersebut. Seperti dalam sebuah percakapan pun sudah sangat terstruktur sehingga mudah dipahami siswa. 11. Referensi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga dapat belajar secara kontekstual. Contohnya dalam tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 ini tentang gerakan pemantulan sebuah bola. Adalah hasil analisis buku guru dan buku siswa tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Hasil analisis buku guru dan buku siswa ini dapat disimpulkan bahwa untuk kesesuaian dan dengan materi dengan kurikulum, yaitu terlihat dari buku siswa ini, subtema 3 pembelajaran 1 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL yang memiliki pengetahuan faktual dan konkret berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai perubahan wujud pada benda. Setelah dikaji, yang tercantum dalam buku guru dan dengan materi kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam buku tersebut, keduanya sudah selaras. Misalnya dilihat dari tujuan pembelajaran dengan subtema 3 pembelajaran ke-1, yaitu dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair menjadi padat. Mencair ke padat dengan tepat. Untuk yang ketiga yaitu kesesuaian dengan materi perkembangan kognitif siswa. Tahap ini dicirikan dengan untuk anak kelas 3 SD, tahap yang dicirikan adalah tahap kognitifnya masih konkret, yaitu dicirikan dengan perkembangan pemikiran yang didasarkan pada pada yang faktual atau konkret atau pada suatu hal yang nyata. Untuk kesesuaian dengan materi dengan pendekatan saintifik,
pada buku kurikulum 2013 ini dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo membaca, ayo menulis, ayo mengamati, dan lain-lain. Untuk kesesuaian materi dengan nilai sosial, dalam buku ini terdapat materi yang mengajak siswa untuk mengenal makanan tradisional dengan cara dikeringkan, seperti contoh ikan asin. Pencantuman tujuan pembelajaran di sini tidak dicantumkan sehingga guru harus mengapresepsi tersendiri untuk menyampaikan kepada siswa apa yang didapat dengan membaca buku tersebut. Yang ketujuh yaitu tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk bagian pengenalan materi ini, pembelajaran dalam kegiatan pembukaan pada uraian kegiatan di bawah ini dapat kita lihat pengenalan dengan cara membuka pelajaran dengan air es. Apakah air es di dalam gelas tersebut akan menjadi es terus atau tidak? Untuk kegiatan inti, yaitu kegiatan yang menekankan kepada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan inti pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman kontekstual terhadap siswa yang belajar. Selain itu, kegiatan ini difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain. Dan untuk kegiatan penutup ini, kesimpulan dalam tema 3 subtema 3, yaitu dengan menulis apa yang dibutuhkan hal untuk keesokan harinya, kemudian ditutup dengan membaca doa. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan penutup pada pembelajaran. Akan tetapi, guru juga perlu memberikan penekanan terhadap siswa terhadap apa yang telah dipelajari sehingga pengetahuan siswa tidak tersendat atau menjadi lebih akurat. Untuk kemenakan materi bagi peserta didik, bagi usia kelas 3, topik atau materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari akan membuat siswa lebih tertarik. Dia akan lebih tertarik jika siswa tersebut mendengarkan informasi atau mendapat wawasan baru tentang hal tersebut. Tentu dalam penyajian materinya harus disesuaikan dengan karakteristik anak kelas 3 SD juga. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 3 subtema 3 ini, terdapat gambar ajakan untuk berlatih menendang bola. Materi yang disajikan pun dengan gambar dengan teks yang membuat minat siswa itu bertambah untuk mempelajari hal tersebut. Dan untuk ketersediaan latihan soal yang diberikan kepada siswa subtema 3 tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa tentang menghitung satuan kilogram. Yang ke-10 yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi yang dipaparkan, dapat dilihat pada buku siswa kelas 3 subtema 3 ini telah menggunakan struktur kalimat materi dengan cukup baik, sehingga kata ataupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Untuk relevansi yang ke-11 yaitu untuk relevansi materi dan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan menggunakan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian untuk melihat saja siswa diharapkan cepat menangkap atau mengerti apa yang disampaikan oleh buku tersebut. Itulah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anggreni, NPM 185060012. Selanjutnya di sini ada hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 subtema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Yang ke-1 ini ada kesesuaian materi dengan kurikulum.
Buku guru dan buku siswa tema 1 subtema 4 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa tema 3 subtema 4 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenan dengan ilmu pengetahuan mengenai perubahan wujud di dalam sekitar kita. Contohnya seperti hujan terjadi karena perubahan wujud. Dan yang kedua ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Setelah dikaji tujuan yang tercantum dalam buku guru dengan materi atau kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam buku siswa, keduanya sudah selaras. Misalnya dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 4 pembelajaran ke-1, yaitu dengan membaca wacana tentang proses membuat garam, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang ketiga ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Pada anak usia siswa kelas 3 SD, perkembangan kognitifnya masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis, atau dalam kata lain sistem operasi pemikirannya berdasarkan apa-apa yang kelihatannya nyata dan konkret. Yang keempat ada kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Yang kelima ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa kelas 3 tema 3 subtema 4 terdapat materi yang mengajak siswa untuk saling membantu dengan ayah ibu di rumah sehingga dapat tumbuh dan terjaga sifat tolong-menolong dalam dari siswa. Yang keenam ada percantuman tujuan pembelajaran. Pada buku siswa tidak dicantumkan tujuan pembelajaran sehingga guru perlu memberikan apresiasi yang lebih luas sehingga siswa mampu mengerti dan memaknai apa yang dipelajari dalam buku siswa tema 3 subtema 1. Dan yang ketujuh ada tahapan pembelajaran. Pada bagian langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan pembukaan pada uraian kegiatan dapat kita lihat yaitu pengenalan materi diajarkan dengan cara guru melakukan apresiasi terlebih dahulu dengan menebak benda yang dibawa oleh guru, atau upayakan siswa tidak melihat benda tersebut. Sampaikan petunjuknya bahwa benda tersebut digunakan hampir di semua masakan berwarna putih dan banyak manfaatnya. Dan yang kedelapan ada kemenarikan materi bagi peserta didik. Tentu bagi usia kelas 3, topik atau materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari akan membuat siswa tertarik, dan akan lebih tertarik lagi jika siswa tersebut mau mendengarkan informasi dan mau memberikan wawasan baru. Yang kesembilan ada ketersediaan soal dan latihan. Latihan soal diberikan kepada siswa pada subtema 3. Latihan tersebut bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan siswa dalam menuliskan sebuah kalimat dari suatu kata tertentu. Dan yang ke-10 penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di bawah, maka dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 3 tema 3 subtema 4 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik sehingga kita maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir adalah yang ke-11, relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan, dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara kontekstual. Contohnya dalam tema 3 subtema 4 ini tentang gerakan menggiring sebuah bola dengan bagian kaki tertentu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.